Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kami ucapkan selamat datang dalam keluarga GBI Rock Jember bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom warga kerajaan. Rahasia yang luar biasa tentang one of the keys of the kingdom, yaitu obedient to the king, saya sampaikan selama bulan Mei yang diberkati Tuhan ini. Nah, kita melihat dalam kehidupan daripada jenderal daripada David, panglima dari David, yaitu Yoab, dan saudara-saudaranya. Ada Abisai, ya, ada juga Asahel, adiknya. Ketiga-tiganya disebutkan yaitu anak dari Seruya. Seruya itu ternyata bukan papanya tetapi ibunya. Saudaraku, aneh sekali, nama Seruya itu artinya wounded. Ya, kalau zaman sekarang sakitnya tuh di sini. Kita tidak tahu apa yang pernah dilakukan karena tidak disebutkan namanya. Ya, tapi Seruya artinya juga wounded, tapi juga arti yang lain balsam, artinya obat untuk menyembuhkan. Seringkali Tuhan pakai kita sebagai orang yang terluka untuk menyembuhkan orang lain dengan berkata, I know, I've been there. Nah, kemudian kita lihat ada 3 cacat. Bukan secara jasmani mereka digagah ganteng, ya, tetapi 3-tiganya ini punya cacat. Paling sedikit saya pertama lihat dari adik paling kecil. Asahel artinya God made. Asahel. Tuhan bukan bara menciptakan tapi asa ketika membentuk daripada Adam. Kenapa dikatakan God made? Ya mungkin memang dia tidak punya bapak. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia pelari paling cepat. Dia kakinya sangat cepat sekali dan berlarinya sangat cepat. Tapi kemudian sifat gegabah daripada dia itu membuat dia mati. Abner, lawan daripada Yoab, yaitu jenderal pada Saul, memperingatkan Asahel, kamu adiknya Yoab kan? Janganlah dia temanku, jangan coba kejar aku. Gimana saudaraku, dia begitu hebat, Jenderal Abner ini. Ketika Asahel lari mendekati dia, saudaraku, dia tekankan tombaknya ke belakang dan dia mati begitu saja. Sebaliknya Yoab bukan cuma gegabah, tapi punya sifat pemberontak yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana akhir hidupnya dia dimakan oleh pedang. Ketika David mengatakan, berlakulah lunak kepada anak muda itu, yaitu Absalom. Dia menghakiminya sendiri, dia lemparkan 3 lembing, dia perintahkan seluruh tentaranya membunuh dan merajam mayat, sudah mati Absalom dengan batu. Dia lawan secara terang-terangan. Dan ketiga, apalagi yang terjadi ketika David meratap. David is a man, David also a father, meskipun seorang yang gagal sebagai bapak. Dan apa yang terjadi? Dia, saudaraku, ketika dia meratap, Absalom putraku, itu adalah ratapan yang terlambat, saudara, ya. Jangan sampai kita punya ratapan yang terlambat. Maka Yoab mengatakan, kamu membuat malu kita semua.
Berarti kita lebih baik mati semua daripada anakmu yang pemberontak itu, yang membuat susah kita semua. Ini bahasa saya sehari-hari. Kalau tidak, aku akan habiskan kamu. Dia seorang pemberontak terang-terangan. Perintah raja dilanggar. Bagaimana akhir hidupnya? Ketika dia kembali, justru berpihak pada musuh pada David, yaitu Adonia. Padahal Adonia namanya bagus ya. My Lord is Yahweh, kan bagus. Dia dipancung oleh Benaya yang menjadi jenderal menggantikan dia dalam kerajaan Salomo. Perintah pada David kepada Salomo, eksekusi Yoab. Dan Yoab mati begitu saja. Dipedang daripada dulu bawahannya kan, Benaya ini bawahannya. Karena apa? Barang siapa memberontak dan melawan, dia dimakan oleh pedang. Make sure tidak ada daripada kita yang tidak berbapak dan tidak mau dibapai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Boleh saya lihat lambaian tangan orang-orang yang taat kepada Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan. Shalom dan salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dimanapun saudara berada. Mari kita bersehati, kita mengangkat pujian penyembahan kita hanya bagi satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pokok pujian dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, terlampau baik Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami itu karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan kalau sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami tahu bahwa itu karena anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, bersehati pagi hari ini kami memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati kota kami Kabupaten Jember Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan untuk kota dan bangsa ini. Dan kami percaya apa yang Kau kerjakan belumlah selesai. Sebab kami percaya Engkau terus memberkati tanahnya, Engkau terus memberkati air dan udaranya. Di dalam nama Yesus kami percaya perkara-perkara yang ajaib terus terjadi di kota dan bangsa ini. Sampai bangsa dan kota ini melihat bahwa Yesus Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Memberkati pemimpin kota dan pemimpin bangsa ini, mulai jajaran dari pusat sampai di tingkat RT RW Tuhan. Penuhkan mereka semua dengan hikmat, rasa takut akan Tuhan ada dalam kehidupan para pemimpin kota dan bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Bapa, mendoakan pemimpin rohani yang Kau anugerahkan, Kau tempatkan dalam hidup kami. Bersyukur buat otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Memberkati Bapak Pastor Timotius Arifin Tuhan dengan istri, memberkati Pastor Ishak Latif dengan istri Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu terus ada dan melimpah-limpah dalam hidup hamba-hamba-Mu. Membawa setiap kami umat kerajaan Allah untuk kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini hari yang luar biasa, minggu yang ajaib, betapa Engkau menyertai setiap hidup kami di minggu yang lalu Tuhan. Dan hari ini kami membawa syukur kami kepada Tuhan bagi nama Yesus yang hidup, bagi Roh Kudus yang ajaib, bagi Bapa yang mulia dan mengasihi kami. Kami berikan pujian, segala hormat, segala kejayaan, segala kemasyuran hanya bagi nama Tuhan yang melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Dan mujizat yang terbesar telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dengan Tuhan Engkau mati di salib Tuhan, dan Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga, menyediakan tempat buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menaikkan pujian kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami dedikasikan ibadah ini. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Katakan amin. Mari berikan salam kanan kiri depan belakang saudara. Katakan mujizat Tuhan ada dalam hidupmu. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang
sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Mari semua bertepuk tangan bagi Raja segala raja, Dia yang berkuasa atas hidup kita. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas katakan hidupku penuh mujizat. Hanya Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Oh, 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 Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah
Dan Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami. Engkau pergi, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Roh-Mu ada dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Engkau menggurapi setiap kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Engkau yang membuat kami lebih dari pemenang. Haleluya. Kami hidup hanya bagi Engkau. Temukan kami bukan hanya setia, tapi temukan kami juga berkenan, karena kami melakukan apa yang Tuhan mau. Ya Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami berpaut kepada Engkau Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu untuk selama-lamanya.
Ini pengakuan kami Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Dan kami tidak terpisah lagi dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Bentar kami mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, sehingga kami boleh memperhatikan setiap perkataan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Baik yang di rumah, saya menyapa saudara. Kiranya saudara boleh menikmati ibadah pagi hari ini. Ibadah yang penuh sukacita, ucapan syukur. Ya. Hari Kamis yang lalu kita sudah merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan itu adalah sebagian dari rekaman gambar. Banyak sih, kok saudara lihat di Facebook atau di media sosial kita. Dan sangat seru. Bahkan ada ulang tahun ketika itu ya. Jadi kita mengucap syukur kita boleh beribadah dengan bebas. Ini kali perdana kita setelah 2 tahun kita nggak bisa berkutik. Kita melakukan ibadah padang dan dengan sukacita. Patut kita mengucap syukur. Yang pertama kepada Tuhan Yesus. Yang kedua kepada pemerintah kita berterima kasih. Karena dengan upaya keras mereka dan ketaatan semua warga masyarakat kita boleh semakin menurun pandemi. Bahkan sejak ya ujiannya kan setelah hari raya Lebaran kemarin 2 minggu ternyata tidak ada ledakan. Berarti sungguh-sungguh pandemi sudah menurun. Sekalipun kita masih disarankan menggunakan masker, tapi kita sudah boleh berkumpul, boleh bersama-sama menyembah Tuhan, boleh bersama-sama bersharing, boleh bersama-sama berkumpul. Haleluya. Ya. Ada 4 peristiwa penting dalam kehidupan kekristenan. Kalau saudara catat, ada Natal, kelahiran Yesus, ada Jumat Agung, hari kematian, dia disalib, ada Paskah, hari kebangkitan, dan kemarin yang kita rayakan hari kenaikan ke surga, dan sebentar lagi hari pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus mungkin bagi orang-orang lain, tidak ada buktinya, atau bisa terabaikan buktinya. Tapi 4 hal ini selalu dirayakan di seluruh dunia. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak merayakan Natal, agama apapun. Bahkan sampai yang paling heboh merayakan Natal siapa? Toko, karena ada diskon, ya kan? Ada promo, ada obral. Kemudian hari Jumat Agung, semua juga merayakannya. Kebangkitan, semua merayakannya. Dan kenaikan ke surga, semua juga mengakuinya. Bahwa ini adalah peristiwa sejarah. Jadi iman saudara berdasarkan sesuatu yang real, yang faktual. Kita bukan mempercayai Allah yang dongeng, Allah yang katanya, tapi sungguh-sungguh Allah yang hidup. Dan Rasul Paulus bilang di 1 Korintus, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, jika tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan saya tentunya, dan kamu masih hidup dalam dosamu, ya kan? Jadi kalau saudara tahu bahwa Yesus nggak bangkit, ya saudara nggak usah jadi orang Kristen. Saudara nggak usah menyembah Yesus, karena saudara adalah sia-sia kepercayaannya, dan saudara jadi orang bodoh yang bodoh sedunia, karena Yesus nggak bangkit. Tapi faktanya adalah Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dia sungguh-sungguh mati, sungguh-sungguh bangkit. Itulah dasar iman kita, kepercayaan kita, bahwa semua orang mengakuinya, dan kita
tahu bahwa hari kenaikan Yesus ke surga tadi dikatakan dia datang untuk menjemput kita. Dan ada tema yang sempat saya dengar, pergi untuk kembali. Jadi Tuhan pergi untuk kembali menjemput kita. Ada yang bersuka cita? Lambaikan tangannya, bersuka cita. Haleluya. Katakan, kangen gak dijemput Tuhan? Katakan sebelahnya, kangen gak? Jangan-jangan ada gak kangen ya? Atau masih mau bertahan di dunia? Kalau saya enggak. Hari-hari ini adalah hari penantian. Setelah kenaikan ada 10 hari lagi, itu hari Pentakosta. Jadi hari Minggu depan ya. Kita akan baca ayat dari Kisah Rasul pasal 1. Ini adalah waktu-waktu masa penantian itu. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Hari ini kita tahu kan, Pentekostanya 10 hari lagi setelah hari kenaikan. Tapi ketika ini diucapkan oleh Tuhan Yesus, murid-murid tahu enggak bahwa itu nanti akan terjadi cuma 10 hari, sabar. Tahu enggak kira-kira? Mereka enggak tahu. Jadi mereka harus menantikan. Enak enggak sih menantikan itu? Pekerjaan paling membosankan katanya orang. Menunggu pekerjaan paling membosankan. Dan mereka tidak tahu harus berapa lama menunggu di Yerusalem. Sementara di masa-masa itu mulai terjadi penganiayaan, murid-murid sempat terpencar-pencar ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Sekarang dikatakan, kamu harus tunggu di Yerusalem. Menantikan janji Bapa. Karena Yesus bilang tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Berapa lama? Enggak tahu. Tapi yang pasti menantikan itu perlu. Apa yang perlu kita menanti? Kita perlu bersikap itu, 3 hal itu. Setiap kita, bukan sebagai jemaat, tapi sebagai pribadi, kita perlu sikap be positif. Jadi kita bersikap positif. Kita juga be patient dan be persistent. Jadi kita menanti bukan, jadi beda ya kalau saudara menanti yang kapan datangnya tahun baru, ya nantilah tanggal 1. Tapi beda kalau anak yang mau berulang tahun yang dijanjikan nanti kalau ulang tahun papa kasih hadiah. Wah, itu menantinya beda. Dia akan lebih positif. Ketika di ulang tahun katakanlah tanggal 30. Dari tanggal 1, tanggal 2 dia menantikan dengan sikap positif. Apa ya nanti dikasih papa apa ya kado kira-kira ya. Tapi juga berikutnya dia harus sabar. Dan tabah, persisten. Jadi dia nggak boleh, papa janji tok ini masih baru tanggal 1, tanggal 2, nanti ulang tahun dulu tanggal 30. Terus ya wes, ya udah lupakan. Enggak. Harus tetap punya sikap yang sabar, persisten. Bahkan seringkali ketemu papanya, "Pak, tanggal 30 jangan lupa." Ya kan? Dia selalu mengingatkan supaya papanya enggak lupa untuk memberi kado seperti janjinya. Dan sebagai orang percaya, sabar, menanti itu adalah bagian dari kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata dia akan datang kembali. Kapan? Kita enggak tahu semua. Tapi yang kita perlukan, kita menanti dengan sabar, dengan positif, dengan persisten. Kalau saudara ingat, berapa lama Abraham dijanjikan seorang keturunan sampai kejadian Ishak lahir? Kira-kira 25 tahun kalau enggak salah.
Dari umur 75 sampai umur 100. Lama enggak? Lama itu. Pernikahan saya aja baru 23 tahun. Dan banyak di antara anak-anak yang masih, enggak tahu, Sela belum 15 ya, sudah 15. Oh belum, dia baru 14 tahun. 25 masih sabar? Nanti sudah lulus, dia sudah kuliah, bahkan mungkin jangannya sudah menikah. Ya. Jadi itulah, Abraham aja sabar. Sekalipun ada yang tidak sabar, istrinya yang enggak sabar. Ketika umur 85, aduh ini sampai kapan ini kita sudah semakin tua. Hagar dikasih. Dan terjadilah Ismail lahir. Jadi masalah. Sampai hari ini jadi masalah. Sekarang kita lihat apa saja sih? Itu tadi kan secara pribadi kita butuh persekutuan dengan Allah sehingga kita sabar menanti. Tapi sekarang kita lihat di catatan Injil Lukas tentang peristiwa penantian ini. Dikatakan di Lukas 24 ayat 52b, saya potong. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini sikap mereka dalam menantikan janji Bapa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka juga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang dilakukan mereka? Saudara bisa lihat, mereka bersuka cita secara komunal. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, menantikan. Mereka dalam hadirat Allah dan memuliakan Allah. Terus mereka bertekun dalam doa dengan sehati bersama-sama. Nah, itu sebagai kehidupan komunal. Kehidupan pribadi tadi ada 3 hal yang perlu dalam menantikan. Tapi dalam komunal sebagai persekutuan kita perlu juga berada bersama-sama. Nah, kita bilang jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Kok saudara lihat ini belum lapar ya? Karena masih pagi kan? Ini biasanya malam nanti di pojok situ. Ya, satu ketika saya ngamati ketika saya beli sate itu. Ada bara yang menyala, tapi ya karena si tukang satenya ini kan suka mengorak-arik arangnya itu biar merata gitu kan. Ada yang nggak sengaja tuh, yang paling menyala itu terpental keluar. Dan dia nggak ngambil, dibiarin, pokoknya dia ngipasi aja. Apa yang terjadi? Bara yang tadi menyala itu, lama-lama apa yang terjadi? Mati. Loh, kok bisa? Loh, itu kan tadi sudah nyala, benar-benar menyala. Bahkan arangnya juga enggak kecil, cukup besar. Kok tiba-tiba mati? Karena enggak ada di dalam persekutuan. Jadi biarlah hidup kita ingat kalau kita menjauhkan diri dari persekutuan ketika kita sudah malas beribadah, kita ingat tukang sate, ya. Itu ada yang siap tuh. Jadi sikap menunggu yang dilakukan oleh para murid itu bersekutu dengan bersuka cita sehingga hidup mereka terpelihara apinya. Kalau saudara ingat kenapa Yudas bisa mengambil jalan pendek sementara Petrus enggak? Bedanya mereka kembali ke kawanan. Petrus kembali ke kawanan untuk kembali dikobarkan apinya. Sementara Yudas pergi menjauhkan diri dari kawanan dan mati seperti bara api itu. Selanjutnya kita akan lihat di Kisah Rasul pasal 1 pasal ayat yang ke-15 ya. Tuh salah nulis tuh. Kisah Rasul 1. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus
dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ketika saya baca nats ini, apa ya perasaan? Dahulu orang itu ada di dalam bagian kami, tapi hari ini nggak tahu kemana. Ketika saudara berada di dalam persekutuan, di dalam kakak kita, lihat sekeliling saudara. Apakah ada enggak orang yang dahulu ia ada di dalam bilangan kami, tapi sekarang enggak ada. Dahulu ia mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Hari ini kita enggak tahu. Saya kasih pilih gambar kursi yang sendirian, karena orangnya sudah meninggalkan. Dahulu ada di sini, sekarang enggak ada. Jadi mari kita memperhatikan saudara-saudara di sekitar kita, di sekeliling kita. Apakah dia masih ada di situ? Apakah dia masih ada bersama-sama kita? Apakah dia masih menjadi bagian dalam pelayanan ini? Kalau dia pindah keluar kota, ya oke lah, masuk akal. Karena dia mungkin karena sesuatu dan lain hal, mungkin bekerjanya pindah. Tapi ketika saudara masih keep in touch dengan dia, saudara memastikan, oh dia masih melayani Tuhan. Oh dia masih bersama-sama dengan saudara-saudara di kota tempat dia yang baru melayani Tuhan. Masih tetap beribadah bersama-sama. Saudara boleh tenang. Jangan sampai kita mengatakan dahulu ia termasuk dalam bilangan kami. Dahulu ia mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ya, mau memperhatikan saudaranya, berdoa bagi mereka? Amin. Ya, itu yang dalam masa-masa penantian ini perlu kita lakukan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang trustworthy. Ya, ada satu karakter trustworthy itu artinya adalah dapat dipercaya. Saya berikan gambar itu adalah gambar, saudara tahu itu kalau di sirkus ada namanya trapeze. Jadi berayun-ayun gitu kan, dari sana terus dilepas, ditangkap di temannya di sebelah sana. Kira-kira seperti itulah trustworthy. Saudara bisa bayangkan ketika dari satu pemain yang sudah melepas talinya atau dilepas tangannya oleh pemain yang satu, kemudian dia melayang dan di sini temannya harusnya nangkep, terus dia sembunyikan. Syukur. Kan enggak ada kan? Karena itu jadi pertunjukan yang mengerikan. Orang jatuh dari ketinggian bisa 6-7 meter itu tendanya sirkus itu. Dan yang terjadi, kalau itu terjadi ya bisa meninggoy. Ya, jadi itulah trustworthy. Jadi semua saling percaya dan yang dilepas pun dia percaya. Nanti temannya akan menyambutnya dia, menyambut tangannya. Kalau dia dilepas ini, dia tahu juga temannya pasti akan menyambutnya. Dan dia enggak akan celaka. Jadi trustworthy itu adalah karakter yang perlu dimiliki orang percaya. Katakan amin. Ada satu lagi, kalau ini biasanya game, di dalam game gitu untuk team building. So, siapa yang sudah pernah melakukan permainan ini? Jadi ini orangnya bisa di atas meja gitu kan, terus dia menjatuhkan diri ke belakang, temannya akan menangkap bersama-sama. Biasanya di belakang bisa 6 orang, 8 orang gitu. Dia saling berpegangan tangan dengan di depannya. Jadi orang itu ketika jatuh, enggak jatuh ke tanah, tapi dapat ditangkap. Siapa yang pernah? Belum pernah ya? Oh, itu sudah ada yang pernah itu. Jadi permainan ini memang mengerikan. Saya pernah jadi posisi yang menjatuhkan karena kita suruh gantian. Ini sebagai permainan team building. Dan ketika saya berada di depan, itu kejadiannya sudah lebih dari mungkin sekitar 10-15 tahun lalu ya. Jadi bukan seperti sekarang, enggak usah sekarang, saya enggak yakin ada yang nangkap saya nanti. Kok saya diketawain?
Ini ketawa gembira atau ketawa menghina? Ya, jadi saya noleh berkali-kali untuk memastikan yang di belakang saya ini benar-benar orangnya ada dan sudah siap. Karena ini menjatuhkannya ke belakang. Nah kalau enggak ada yang nangkep kan bisa gegar otak. Jadi akhirnya kita berhasil, semua bergantian dan semua percaya. Ini permainan ini nilainya adalah itu, trustworthy. Dapatkah teman satu tim ini dipercaya? Ketika dia diberikan tugas atau melanjutkan pekerjaan, bisakah ini dipercaya? Karena kalau dalam pekerjaan satu tim begitu, sepak bola aja lah ya, semalam main tuh ya Liverpool sama Real Madrid. Itu kalau pemainnya ada yang nggak dipercaya, atau dia musuhan mungkinnya habis bertengkar sama kipernya gitu kan, pasti dia nggak dimainkan. Karena berbahaya buat tim. Terus ketika seandainya dia back, karena dia nggak percaya sama kipernya, dia akan lari belakang jadi kiper. Dia berusaha pokoknya dia mau kerja sendiri pokoknya supaya itu nggak kebobolan. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia cepat capek dan akan cepat diganti. Kenapa? Karena setiap orang punya bagian, entah itu kiper, back, gelandang, penyerang, itu ada bagiannya. Jadi jangan ada yang pemain ini yang merasa, aku nih paling hebat ini, jadi aku harus jadi gelandang sambil kadang-kadang ke depan menyerang, kadang juga ke belakang jadi back untuk bertahan, terus kadang-kadang jadi kiper. Itu pasti nggak diizinkan oleh pelatihnya. Karena itu berbahaya bagi tim. Karena temannya juga bingung, kamu ini kan gelandang, ngapain kamu sekarang mundur ke belakang berjajar sama kiper ini? Kan membuat konsentrasi si kiper terganggu. Jadi justru orang-orang seperti itu nggak dibutuhkan. Orang-orang yang merasa serba bisa, aku bisa dari A sampai Z. Aku akan ngerjakan dari A, B, C, D, E. Sementara ada teman-teman yang mestinya punya bagian, dia nggak percaya. Ya, itu kurang lebih contohnya trustworthy itu. Tapi ini kejadian ini pernah terjadi loh di antara murid Yesus. Kalau saudara lihat, ini menarik bagi saya ketika Paskah kemarin. Dari Lukas 24 ayat 10-11 kalau saudara baca, perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena, Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan itu lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, bagi rasul-rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara bisa bayangkan kok saudara jadi perempuan-perempuan itu, saudara pulang sudah membawa kabar, Yesus bangkit. Yesus enggak ada, dia sudah bangkit. Terus tapi rasul-rasul apa yang dikatakan? Omong kosong. Enggak percaya omonganmu. Menyakitkan enggak? Menyakitkan. Sementara mereka adalah orang yang selalu bersama-sama loh. Mereka selalu bersama-sama. Ketika sepeninggal Yesus mati hari Jumat Agung itu mereka berada di dalam tempat yang sama, dikatakan yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi mereka selalu bersama-sama, tapi bisa terjadi seperti ini loh. Suami istri, pernah enggak terjadi gitu? Pak, berasnya habis. Enggak percaya aku berasnya habis. Mesti siapa yang makan ini? Ya makan ya serumah lah ya. Jadi menyakitkan. Bagaimana ketika kita jadi orang yang dipercayai, sudah bisa dipercayai, tapi ketika kita memberitakan hal yang baik kan, memberitakan hal kabar gembira, enggak dipercaya, omong kosong. Kenapa para perempuan ini begitu gembira mengabarkan? Ketika dia melihat, dia juga sedih.
ketika melihat kubur yang kosong, kain lampin pembungkus jenazah terlipat di situ. Tapi malaikat bilang, ada malaikat yang datang menemui mereka, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi ketika malaikat itu bilang, Yesus itu sudah bangkit, ingat omongannya. Dan perempuan-perempuan ini yang menyimpan perkataan Tuhan, dia teringat. Dia ingat langsung, oh iya ya. Makanya dia bisa segera balik untuk menyampaikan kepada para rasul. Dan di Lukas ayat 9 dikatakan, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Saya kasih tanda kuning itu, menceritakan semua. Apa yang diceritakan kira-kira? Semua perkataan, baik dia ketemu malaikat, apa yang dikatakan malaikat, apa yang dilihat, dia ceritakan semuanya. Tapi tadi dikatakan rasul-rasul menganggap mereka omong kosong. Dan kenapa? Karena lupa. Mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakannya. Perempuan-perempuan itu teringat ketika dikasih tahu oleh malaikat. Untungnya perempuan gak bilang kepada malaikat, omong kosong, wah bahaya. Ya, perempuan itu teringat, tapi rasul-rasul tidak ingat perkataan Yesus. Pasti sudah dikatakan loh oleh perempuan ini, Yesus sudah pernah bilang itu. Tapi mereka nggak ingat, mereka cuma bilang omong kosong. Mari kita lihat di mana Yesus pernah ngomong. Di Markus pasal 8, ayat yang ke-31 mulai. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, Tuhan sudah bilang, ini yang pertama. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Setelah saya memperhatikan hal ini, Yesus sudah pernah bilang di Markus 8 ini. Tapi di ayat-ayat sebelumnya ini adalah ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus yang jawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya kan? Dan Yesus yang mengatakan itu dari Allah, dari Bapa. Nah, Petrus pasti senang kan? Mungkin hidungnya kembang kempis gitu kan. Oh iya, dia Mesias. Tahu Mesias ya artinya yang diurapi. Jadi yang diurapi biasanya adalah raja, pemimpin. Dan Petrus yang mengingatkan Yesus. Yesus, kamu kok bilang gitu sih? Dibunuh, ditolak dan dibunuh. Dia ingatnya ditolak dan dibunuh. Padahal Petrus berharap kalau Yesus ini jadi Mesias, diurapi, setidaknya saya dapat jabatan lah ya. Entah jadi menteri atau jadi panglima atau jadi apa gitu kan. Makanya Petrus menarik. Tuh, Yesus, kenapa kamu bilang gitu? Kamu ini loh Mesias yang diurapi. Lah kok mau mati? Lah terus piye? Aku ini gimana nanti? Tapi Yesus memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, "Enyalah iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah." Nih, ini adalah kesalahan yang pertama dalam menanggapi perkataan firman, sehingga kita gampang lupa. Menanggapi perkataan firman dengan menggunakan pikiran manusiawi. Petrus punya harapan itu. Dia Mesias, diurapi, jadi pemimpin, aku ikut.
Ya kan? Ada 3 kali Yesus mengatakan di dalam Markus ini. Itu yang pertama. Jadi kegagalan dalam menanggapi perkataan Yesus mengakibatkan lupa. Apa yang Tuhan janji dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Apa firman yang saudara tangkap, janji-janji Tuhan? Mungkin saudara merasa, janjinya gini, tapi kok sekarang yang terjadi kok tambah susah ya. Tapi Roma berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil. Siapa yang terpanggil sesuai rencana Allah? Cuma sedikit, yang lain enggak. Ya, bagi saudara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Kalau hari ini saudara mengalami hal-hal yang mungkin kok enggak enak, enggak sesuai dengan janjinya, percayalah, jangan lupa firman-Nya, tanggapi dengan pikiran Allah. Karena Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang berikutnya, ini perkataan kedua dari Tuhan Yesus tentang kematiannya, pemberitahuan kedua. Di Markus 9, tadi Markus 8, ini Markus 9. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Jadi murid-murid enggak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Ini hal yang kedua. Ketika enggak mengerti, mendengar firman, enggak mengerti, enggak nanya. Saudara mengerti kan? Kalau saudara belajar di sekolah, kalau saudara enggak ngerti, pasti gampang lupa. Jadi kalau saudara ngalami yang enggak ngerti dalam firman yang saudara baca, saudara dengar, saudara enggak ngerti, nanya dong. Kita punya gembala, kita punya fasilitator kakak, punya gembala kakak, nanya. Jangan sampai saudara enggak mengerti dan mikir sendiri dan akhirnya lupa. Mungkin saudara dengar yang baru belakangan terjadi, artis yang pernah jadi Kristen dan sekarang enggak lagi karena dia enggak mengerti tentang kekristenan secara benar. Jadi mari, kalau saudara ngalami enggak ngerti, jangan diam saja. Kita punya kakak, kita punya gembala yang sering atau selalu berada bersama-sama kita. Kita tanyakan, pakai WA di grup boleh, japri boleh, ketemu boleh, ya, supaya saudara enggak lupa. Yang ketiga sekarang, ini adalah pemberitahuan ketiga di Markus pasal 10. Jadi berurutan tuh, Markus 8, 9, 10 berurutan. Mulai ayat 33 katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari Ia akan bangkit. Ayat berikutnya 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Apa yang saudara tangkap dari ayat ini? Yesus ini ngasih tahu pemberitahuan akan kematian dan kebangkitannya, tapi apa yang ditangkap oleh anak-anak Zebedius ini? Dia mendekati mereka, Guru, kami harap kiranya mengabulkan permintaan kami. Apa permintaannya? Ada di ayat berikutnya, tapi saya potong itu. Mereka minta jabatan. Kalau nanti Yesus jadi raja, satunya duduk di kanan, satu didapat jabatan di sebelah kiri. Lah ini kan keterlaluan. Orang ngomong tapi dia punya agenda sendiri. Punya mementingkan dirinya sendiri, sehingga pada ayat 41 dikatakan mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi keegoisan mereka ini
membuat keributan di antara murid-murid. Ada kepentingan diri sendiri atau egoisme, dan juga ada kemarahan dari teman-temannya. Ini yang membuat mereka lupa perkataan Yesus, bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Hari ini, saudara dan saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ingat apa yang jadi perkataan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan dalam hidup saudara menjadi rema bagi hidup saudara. Jangan sampai itu terlupakan, sehingga kita menjadi orang percaya yang kehilangan arah. Ketika kita diingatkan, mungkin ada orang lain yang gembala kita memberitahu, Tuhan janji ini loh kepada kamu. Omong kosong, gak ada. Padahal masalahnya adalah lupa. Dan penyebabnya adalah itu tadi 3 hal. Dan hal yang ketiga ini yang paling menyedihkan kan, ada kepentingan diri sendiri. Galatia menulis perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan di situ ada kepentingan diri sendiri, percideraan, roh amarah, kedengkian, dan sebagainya. Jadi jangan sampai ada kepentingan diri sendiri dalam hidup kita, sehingga kita mudah melupakan firman Tuhan. Tapi Filipi menegaskan pada kita, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Ya, dan berikutnya ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Terus berikutnya, dengan rendah hati menganggap seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, hari ini ada 3 hal. Jadi summary-nya adalah apa menyebabkan kegagalan kita nangkap firman Tuhan, sehingga kita gampang lupa. Kita nanggapi dengan pikiran manusia, yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ngerti, kita nggak mau nanya, sehingga sampai jelas. Yang ketiga, ada roh egoisme, mementingkan diri sendiri dan memancing kemarahan bagi orang lain. Itu adalah 3 hal yang perlu kita perhatikan, supaya kita sungguh-sungguh jadi orang percaya yang layak dipercaya. Saudara dan saya adalah orang percaya yang layak dipercaya, sehingga saudara seiman pun bisa mempercayai kata-kata kita. Ketika ada nasihat, ada penghiburan yang berasal dari kebenaran firman Allah, saudara bisa terima dengan rendah hati, dan kita semua sama-sama maju. Kita nggak ada Superman, tapi kita adalah super team. Kita adalah jemaat yang bersama-sama maju, melangkah menuju kesempurnaan yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan memberkati apa yang saudara dengar pagi hari ini. Saya serahkan pada Pak Beni untuk melanjutkan. Cek. Saudara diberkati semuanya. Amin. Inilah yang menjadi kendala dalam setiap kehidupan kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara, dalam rangkaian kita berdoa dan berpuasa selama 10 hari ini, yaitu bukan memohon tapi biarlah Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi kita minta supaya Roh itu kembali memenuhi hidup kita. Bahkan saudara yang jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Bapak Gideon, saudara, dulu, sekarang, gitu saja. Dulu saya dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi sekarang karena kekecewaan menumpuk, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kemudian kita merasa hampa. Nah, oleh sebab itu kita mau minta kepada Tuhan pagi hari ini, hidup kita kembali dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada banyak pertanyaan ketika kita bicara tentang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian ada beberapa polemik, ada beberapa perbedaan mungkin. Tapi satu hal, mari kita tanamkan dalam diri kita gini. Waktu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita, pasti Tuhan punya tujuan. Dipenuhi, kemarin saya sampaikan begini, adalah membuat tempat ini diisi oleh sesuatu.
Dan yang mengisi ini yang akan membuat nilai harga dari tempat ini. Saya percaya kalau saya bicara tentang air mineral ini, ketika isinya habis, tempatnya di tempat sampah atau didaur ulang, tidak tahu dijadikan apa. Tapi selama isinya ada, ini bermanfaat, dibawa kemana-mana. Jangan sampai kehausan, dibawa, dijinjing, taruh di tas yang botolnya kecil gitu saja, disimpan baik-baik. Bahkan kita jangan sampai isinya tercemar, karena sudah ada peringatan, jangan ditaruh di terik matahari. Kita simpan baik-baik, kita hargai baik-baik. Tetapi ketika isinya habis, tempatnya di tempat sampah. Roh Kudus diberikan kepada kita, ada dalam hidup kita, untuk menaikkan nilai value dalam hidup kita. Manusia yang berdosa dan roh Allah yang berdiam dalam diri kita. Amin. Nah, oleh sebab itu mari tanggalkan segala pemikiran yang kita mungkin tidak mengerti. Kalau saudara nanti boleh bertanya. Tapi yang penting begini, aku butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam mengisi, karena Tuhan yang kasih. Dengan tujuan supaya hidup saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi manusia ilahi, di mana di dalamnya kita melakukan kehendak Allah. Kepentingan diri sendiri terjadi karena kita hanya melihat diri kita. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita bisa melihat seperti Allah melihat dalam setiap kehidupan kita. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh-Mu. Mari kembali katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh. Mari katakan datanglah. Mari saudara yang di rumah naikkan pujian ini sebagai kerinduan kita bersama-sama dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, amin. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari sama-sama katakan Roh Kudus, ini hamba-Mu. Naikkan sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Kirana masyarakat. Amin. Penuhi hamba-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu.
sekali lagi menyatakan kerinduanmu kepada Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hambamu, Roh Kudus. Mari sembah Dia. Saudara yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, mari sembah Dia, katakan, sanjung Dia, tinggikan Dia. Buka hatimu siang hari ini. Ini kami Tuhan, hamba-hambamu. Kami rindu Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami. Ini kami Tuhan. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu dan hatimu di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus sore hari, siang hari ini, buka kedua tanganmu, buka hatimu, kirabataka syandaralama, dan terima dengan iman siang hari ini. Syakarabataka yaralamata syakadaralamata yaralamata yaralamaralamara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, kiranya siang hari ini hamba berdoa sebagai hamba Allah di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus siang hari ini memenuhi setiap umat-Mu yang rindu, yang haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa Roh Kudus sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kuasa Roh Kudus. Terima pribadi Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kami siang hari ini, yang membuat kami bersuka cita, membuat kami terus penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Yesus. Kirapata syadara lamarara, syakandara lamata kaya lamara, syakandara lamata kaya lamara. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami terima dengan iman bahwa Engkau sudah memenuhi hidup kami siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, saya Eren akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja menghimbau seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan kita dan keluarga dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas. Mari kita berdoa dan berpuasa selama 10 hari untuk menyongsong hari pencurahan Roh Kudus setiap hari dari tanggal 27 Mei sampai dengan 5 Juni mulai jam 19 sampai 20 di Perum Gunung Batu D12. Mari kita kobarkan rasa lapar dan haus akan Roh Kudus.
Komunitas kerajaan atau KK minggu ini dialihkan dengan doa malam bersama dalam rangkaian menyongsong pencurahan Roh Kudus. Doa pagi setiap Sabtu pukul 5 diadakan secara online melalui Zoom. Setiap hari Minggu, ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8.30 di Aula House Musik Jember. Mari kita terus dukung anak-anak kita untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Persembahan minggu ini, persembahan umum Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Beni Kristanto dengan nomor 0244 057 507. Dan persembahan misi Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Adi Chandra dengan nomor 0240 902 664. Bagi jemaat yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat saudara masukkan di kotak persembahan yang disediakan di pintu keluar. Shalom warga kerajaan, waktunya untuk pesta kerajaan. Mulai nanti perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus, yang kita bulan-bulan yang lalu, tahun yang lalu kita bilang the coronation. Ya, corona kita hadapi dengan the coronation. Dia naik ke surga untuk menerima mahkota. Sebagai raja segala raja, sang Bapa memberikan seluruh otoritas pada dia. Dan juga imam besar agung, bukan? Tapi menjelang 10 hari itu, murid-murid berkumpul sehati bersama-sama 120 orang. Be there, 120 orang bukan berarti jumlah yang tertentu itu, tapi orang-orang yang obedient to the king. Dan saat apa yang terjadi pada mereka? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Selama 10 hari kita akan mengadakan pesta, dan kita mulai dari tanggal 26 itu sampai tanggal 5 Juni. Selama 10 hari itu, come on, terimalah urapan daripada Tuhan. Ya, kita akan mengadakan kebaktian-kebaktian yang nanti akan diumumkan. Saudara, mari bersama-sama lapar dan haus akan Tuhan. Dan untuk memperbesar kapasitas kita to receive, untuk menerima, saja kita berpuasa selama 10 hari itu. Terserah, ada yang bisa sampai jam 12 siang, ya, berarti puasanya kalau makan terakhir jam 8 malam, itu 16 jam, ya. Ada yang jam 2, jam 4, ada yang full bisa 24 jam. It's up to you. Tetapi mari kita lapar dan haus akan Tuhan, dan dijamin, ya, kalau akan kebenaran, maka dijamu sampai kenyang. Mari kita berpesta rohani, dan juga ada saat-saat di mana kita adakan pujian penyembahan yang menyenangkan Sang Raja. Dan saya percaya Dia akan curahkan api yang baru, fresh fire. Dia akan curahkan pada kita urapan yang baru, bahkan even semangat yang baru. Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Cek. Ya, saudara, mari kita selama 10 hari berdoa dan berpuasa bersama. Tadi sudah Bapak Gembala Senior sudah disampaikan kepada kita berdoa berpuasa, enak, up to you. Tapi kita tidak boleh gini, makan jam 8, ya sudah, saya buka puasa jam 9, itu pindah jam, saudaraku ya. Aku buka puasa jam 10. Kita sepakat di tempat ini, kita mengambil sebuah kesepakatan, kita menyelesaikan puasa kita jam 1 siang. Ya, jadi jam 1 siang kita selesai. Tapi kalau saudara Pak, jam 1 kering, kendengan Pak, saya mau jam 3, boleh. Tapi kita sepakat, kita bersama-sama, kita akhiri jam 1 siang. Dan kemudian di malam hari, sudah mulai hari Jumat yang lalu, kita berdoa bersama-sama, jam 7 malam, hanya 1 jam. Kalau kita berpikir bahwa Pak sibuk Pak, semua sibuk. Tapi kalau kita menciptakan waktu karena kita butuh, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Gideon, secara komunal, mari kita sama-sama yuk, supaya kita semangat. Saudara tidak pernah sendiri, kita ada satu komunitas, ya kan? Kalau sama-sama gairahnya sama, saudara ya. Hanya 1 jam, saudara ya. Sekalipun nanti di rumah saya siapin ada ini ada itu, saudara Pak 1 jam, ya amin. Permisi pulang silahkan, mau kongko boleh, gitu saudara ya. Jadi 1 jam kita akan berdoa, jadi saudara siapkan, ciptakan waktu. Kalau kita berpikir kita selalu sibuk, memang kita sibuk. Bahkan kita mungkin ada yang berdoa, Tuhan jangan 24 jam dalam sehari, minta 30 jam sehari mungkin gitu saudara ya. Tapi mari kita luangkan waktu, kita ciptakan waktu kita sebagai rasa haus dan lapar kita, untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Mulai besok Senin kita akan mulai kembali, Senin, Selasa sampai Sabtu. Puji Tuhan, itu aja yang ingin saya sampaikan buat saudara. Oh iya. Ya. Haleluya. Yang semangat berdoa puasa, katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Itu haleluyanya representative of Christ Kingdom. Kita sambut anak-anak raja, anak-anak kita yang luar biasa. Haleluya. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Boleh doakan, berkatakan firman kepada mereka. Kita percaya bahwa firman itu ya dan amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saudara boleh mengangkat tangan untuk menopang, mendukung setiap doa dari setiap orang tua. Bagi saudara yang di rumah, doakan anak-anakmu juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat anak-anak hebat yang Tuhan anugerahkan buat kami. Anak-anak ini adalah berkat, anugerah yang besar buat kami. Sebab Tuhan mempercayakan untuk dididik, diperlengkapi, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua dan menghargai sesama. Dan mereka Tuhan kami percaya, melalui kedua orang tua dan melalui gerejamu ini Tuhan, anak-anak kami sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang pada generasi mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama dengan seluruh jemaat Tuhan berdoa dan mengurapi, memberkati anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dan diurapi setiap langkah-langkah mereka. Sekolah mereka diberkati dengan hikmat dan kepandaian. Bahkan mereka akan menjadi bintang dan terang dimanapun mereka berada. Diberkati dengan kesehatan, dilindungi oleh Tuhan, sehingga setiap rancangan-rancangan jahat pun digagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap mereka, anak-anak kami, boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih, memberkati orang tua, berikan hikmat-Mu untuk mendidik anak-anak yang dititipkan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan, berikan kami hikmat-Mu supaya anak-anak kami ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berkati anak-anak kami ini di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang menonton, yang mengikuti ibadah melalui televisi ataupun YouTube, kalau saudara ada pergumulan doa, saudara bisa angkat tanganmu. Saudara yang sakit, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Saudara yang beribadah secara onsite juga demikian. Kalau saudara ada pergumulan dan ingin didukung dalam doa, angkat kedua tanganmu dan taruh di tangan kirimu di tempat yang sakit. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang berbeban berat, terima kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kuasa dan otoritas kerajaan. Supaya engkau tetap memiliki kekuatan ilahi. Dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun engkau melewati jalan-jalan yang sukar sekalipun, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Dia yang selalu bersama-sama dengan engkau. Dan aku terus memegang tangan kananmu, kata Tuhan, bahkan mengangkat engkau lebih lagi, sebab engkau kepala dan bukan ekor. Oleh sebab itu terima kuasa dari kerajaan dan terima lihat ke depan, kata Tuhan. Aku yang berjalan di depanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, dan kami terima kelegaan daripadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dia adalah Alfa dan Omega dalam hidup kita. Amin. Siapa yang awal dalam hidup kita? Yesus. Siapa yang awal dalam hidup kita? Yesus. Dan siapa yang akhir dalam hidup kita? Yesus. Yang awal, Yesus. yang akhir. Yesus. Tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Haleluya. Kau Alfa, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang. Kau Alfa dan Omega. Kau Omega. Haleluya. Luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Telah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan atas hidupku. Amin. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas serukan. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Hidupku penuh mujizat. Roh-Mu bekerja Tuhan. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati pada hari ini. Amin. Mari kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati persembahan yang boleh diberikan di tempat ini Tuhan. Kami memberi dengan rasa syukur dan sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua warga kerajaan, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang.
Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega.